Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Erika dengan NIM 23000 kelas C. Di sini saya akan membahas bahan materi UTS kasus hukum pidana, kasus tentang perselingkuhan. Berdasarkan informasi yang diberikan, kasus ini melibatkan AW dapat dianalisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Nasional, khususnya pasal 1-12 serta buku 2 KUHP Nasional. Di sini saya akan menjelaskan dan mengaitkan dalam kasus tersebut pasal 1 KUHP asas legalitas tidak dapat diperbuat yang dapat dipidana kecuali dengan atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Pasal 2 sampai pasal 3 KUHP berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Pasal 4 sampai pasal 8 berlakunya hukum pidana Indonesia bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Dan pasal 9 sampai 12 ketentuan umum mengenai subjek hukum pidana serta seperti orang badan hukum dan penanggung jawab pidana. Berdasarkan kasus melibatkan AW, tindakan yang dapat didiskualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan buku 2 KUHP Nasional antara lain tindakan perkawinan pasal 279 sampai 280 KUHP. Perkawinan yang dilakukan dengan mengetahui adanya larangan perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan di dalam negara. Tindak pidana terhadap kemerdekaan seorang terjerat pasal 328 sampai dengan 337 KUHP. Pengambilan anak secara paksa atau tanpa hak dikenakan pasal 328 KUHP. Tindak pidana terhadap harta benda, harta gonogini pasal 362 sampai 367 KUHP. Penggelapan harta bersama dalam perkawinan. Tindak pidana terhadap kesusilaan pasal 208 KUHP. Perbuatan zina atau perselingkuhan. Penjelasan saya di sini, kualifikasi tindak pidana kasus ini berupa tindak pidana yang dilakukan sengaja maupun karena kelalaian. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, tindak pidana khusus, ataupun tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri. Penyelesaian kasus ini harus dipertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait, baik hukum perkawinan, hukum keluarga, maupun pidana. Penegakan hukum yang adil dan profesional sangat diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini. Baik, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang analisis tindakan AW berdasarkan kitab yang ada di Undang-Undang Pidana KUHP Nasional. Tindakan 1, perkawinan pasal 279 sampai 280 KUHP. Pasal 279 KUHP perkawinan yang dilakukan dengan mengetahui adanya larangan perkawinan. Dalam kasus ini, AW telah memiliki istri sah bernama Ami. Kemudian melakukan perkawinan atau perselingkuhan bersama TE.
ini dianggap sebagai tindak pidana perkawinan berdasarkan pasal 279 KUHP karena awe mengetahui adanya larangan untuk melakukan perkawinan bagai saat masih terikat perkawinan dengan AMI. Di pasal 280 KUHP, perkawinan sirih atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan atau perselingkuhan AW dengan TE tidak dicatatkan secara resmi atau dapat didiskualifikasikan sebagai tindak pidana perkawinan berdasarkan pasal 280 KUHP. Tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang terkena pasal 328 sampai 337 KUHP. Pasal 328 KUHP, pengambilan anak secara paksa tanpa hak. AW diketahui membawa anaknya ke Indonesia dengan pernikahan dengan TE. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan pidana pengambilan anak secara ilegal berdasarkan pasal 328 KUHP karena AW tidak memiliki untuk membawa anak tersebut karena istri sahnya tidak mengetahui dan tidak bisa diambil karena anaknya mungkin belum di atas umur 17 tahun. Hak asuh anak tertera masih milik hak asuh ibunya sampai umur 17 tahun. Tindak pidana terhadap harta benda terkena pasal 362 sampai 367 KUHP, pasal 362 sampai 367 KUHP, penggelapan harta bersama perkawinan. Tindakan AW membawa anak hasil perkawinan dengan perselingkuhannya. Hal ini dapat dilakukan sebagai tindak pidana penggelapan dengan pasal berdasarkan penggelapan di 362 sampai 367 KUHP. Tindak pidana terhadap kesusilaan di pasal 284 KUHP. Tindak pidana perselingkuhan yang dilakukan AW dengan TE dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan berdasarkan pasal 284 KUHP. Secara keseluruhan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh AW dikategorikan sebagai tindakan pidana yang dilakukan secara sengaja dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP nasional. Penyelesaian kasus ini mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang terkait, baik hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum pidana, serta pengenaan hukum adil dan profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.